Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisahawat wa hujibatil jannatu bil makar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan selalu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku suri tauladan terbaik kita, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Makna kata la ikrah fiddin di sini, tidak ada pemaksaan bagi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi seseorang dapat memeluknya atas pilihan dan keinginannya sendiri. Ar-rusdu, petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Al-ghayy, kesesatan yang menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi hamba. Taghut, segala sesuatu yang memalingkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, seperti manusia, setan, dan yang lain sebagainya. Al-urwatil wuthqa, tali yang kuat, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. La infisama laha, tidak terputus dan tidak terlepas bagaimanapun keadaannya. Makna ayat di atas bahwasanya Allah menggambarkan setelah menyebutkan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaannya pada ayat kursi, bahwasanya tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Hal itu terjadi saat beberapa orang Ansor memaksa anak-anak mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam. Oleh karena itu, dua pemeluk agama itu dan yang semisal dengan mereka harus membayar jizyah, dan mereka tetap atas agamanya. Tidak keluar dari agama itu kecuali atas pilihan dan keinginannya sendiri. Kalau misal itu atas paksaan tetapi dia sudah membayar jizyah, maka tidak diperbolehkan kita tidak diperbolehkan memaksa Yahudi dan Nasrani. Sedangkan para penyembah berhala dan orang-orang yang tidak memiliki agama selain kesyirikan dan kekufuran, jadi dia itu orang ateis. Mungkin kalau di saat yang sekarang itu adalah orang ateis, maka mereka diperangi sampai mau masuk ke dalam agama Islam untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan, kekufuran, serta kesesatan dan kerugian yang mereka sandang.
Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para rasul, kemudian menolong wali-walinya, akan tersingkaplah petunjuk atas kesesatan dan kebenaran atas kebatilan. Bagi orang-orang yang mengingkari tauhid, yaitu setan yang senantiasa menghiasi peribadahan kepada berhala, dan ia beriman kepada Allah serta mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan agama dan tali yang sangat kuat. Namun, bagi siapa yang terus di atas kekufuran kepada Allah dan beriman kepada tauhid, yaitu sesembahan selain Allah, sama saja ia telah berpegang teguh dengan tali yang lebih rapuh dari sarang laba-laba. Ya, jadi sarang laba-laba itu kan sangat rapuh, tapi di situ lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Allah Maha mendengar perkataan hamba-hambanya, dan Allah Maha mengetahui niat-niat mereka serta amalan yang mereka sembunyikan. Jadi amalan-amalan yang mereka sembunyikan Allah itu lebih tahu. Apapun yang kita pikirkan sebelum kita ucapkan, itu Allah itu lebih dekat daripada nadi kita gitu. Jadi Allah lebih tahu apa yang ada dalam niat kita, apa yang ada dalam amalan-amalan kita, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 256 yang pertama adalah orang yang ahli kitab dan yang dihukumi semisalnya, atau mereka yang sudah mempunyai agama, di situ tidak dipaksa untuk masuk Islam kecuali atas dasar pilihan mereka sendiri. Dan mereka harus membayar upeti atau jizyah sehingga mereka tetap dalam agama Islam. Yang berikutnya, agama Islam seluruhnya adalah petunjuk. Ya, sebagaimana juga dalam firman Allah, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Sedangkan selainnya adalah kesesatan dan kebatilan. Bagi kita orang Islam, maka banyak-banyaklah kita bersyukur kita berada dalam jalan yang lurus, yaitu jalan Islam seperti itu. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan keburukan didahulukan dibandingkan berhias dengan hal yang utama. Yang berikutnya, makna la ilaha illallah adalah beriman kepada Allah dan mengingkari tauhid, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, apabila ada kebenaran, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.